Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hajime mashite, watashi no namae wa Fajri Sidik desu. Fajri toyore kudasai. Saya kelas 13 Hijabe. Di sini saya akan memaparkan beberapa bagian dari buku Sakura. Apa saja yang akan dibahas? Nani hanashimasu ka? Saya membahas dari bab 21 yaitu Uchi ni Terebi ga arimasu ka. Lalu bab 22 yaitu Maria-san no Heya serta lampiran 12 yaitu kamar siswa SMA. Nah, lanjut saja ke bab pertama yaitu bab 21 Uchi ni Terebi ga arimasu ka. Apakah ada TV di rumah artinya ya. Nah, jadi di bab 21 ini saya akan membahas tentang beberapa ruangan yang ada di rumah serta benda-benda yang ada di rumah. Lalu mempraktekkan beberapa contoh percakapannya. Langsung saja. Nah, di sini ada beberapa ruangan. Biasanya kan di rumah tuh minimal ya umumnya 3 ruangan ini gitu. Yang pertama ada ima, yaitu ruang keluarga. Lalu yang kedua ada dapur atau dalam bahasa Jepangnya disebut daidokoro. Lalu ada kamar tidur atau bahasa Jepangnya heya. Nah, lanjut ke slide selanjutnya. Apa saja benda-benda yang ada di rumah gitu. Umumnya benda-benda ini terdapat di rumah gitu ya. Seperti laptop. Bahasa Jepangnya itu raputopu. Lalu ada televisi yaitu terebi. Lalu ada AC atau aircon. Lalu ada reizoko atau kulkas. Ada kipas angin yaitu senpuki. Lalu ada meja sukue. Lalu juga ada kursi isu serta ada juga kasur yaitu beddo. Lalu ada radio kaset yaitu rajikase ya. Serta yang terakhir telepon atau ada denwa. Nah, di sini saya akan membahas beberapa pola kalimatnya. Yang pertama ada pola kalimat yang digunakan untuk menyatakan benda yang ada di tempat tersebut. Pertama contohnya yaitu kita sebutkan dulu kata bendanya, lalu dilanjutkan dengan nama tempatnya, lalu gunakan juga partikel ni selanjutnya ke kata benda yaitu si nama barangnya, lalu menggunakan partikel ga serta arimasu. Contohnya heya ni denwa ga arimasu, artinya di kamar ada telepon gitu. Jadi di sini heya itu merupakan nama tempatnya yaitu kamar, denwa yaitu nama barangnya. Jadi heya ni denwa ga arimasu. Nah, lalu bagaimana untuk menanyakannya gitu. Misalkan mau bertanya di kamar kamu ada apa aja sih gitu. Apakah ada HP gitu atau ada kulkas gitu kan, misalkan menanya. Nah, di sini contohnya seperti ini ya. Jadi untuk yang mau menanya gunakan yang bagian ki ya. Jadi contohnya seperti ini. Ayu-san no heya ni terebi ga arimasu ka? Nah, artinya yaitu apakah di kamar Ayu ada televisi? Nah, untuk jawabannya yang A, ada 2 jawaban. Jika ada, maka kita jawabnya dengan hai arimasu. Bila tidak ada, iie arimasen. Nah, lanjut ke pola kalimat selanjutnya yaitu pola kalimat yang digunakan untuk menyatakan seluruh benda yang ada pada sebuah ruangan. Jadi pola kalimatnya seperti ini. Kata bendanya dulu, kata benda maksudnya kata benda untuk menunjukkan tempatnya.
Lalu diikuti dengan partikel ni serta kata benda satunya atau nama barang pertamanya yang mau disebutkan apa. Lalu menggunakan partikel to. Jadi partikel to itu digunakan untuk menyambung dari kata benda satu atau nama barang satu ke nama barang yang kedua. Setelah to itu KB2-nya, yaitu kata benda nomor 2-nya atau nama barang yang keduanya. Dilanjutkan dengan ga arimas. Contohnya nih, uchi ni terebito reizoko ga arimasu. Di rumah saya ada televisi dan kulkas. Jadi di rumah saya tuh ada televisi dan kulkas. Bisa juga nih diganti bukan uchi tapi misalkan jadi hea gitu. Hea ni terebito reizoko ga arimasu itu misalkan. Jadi di kamar saya ada televisi dan kulkas. Gitu. Lalu untuk kalimat tanyanya, jadi untuk menanyakan apa yang ada, misalkan kita mau nanya di ruangan ini tuh ada apa aja gitu. Nah ini contohnya seperti ini. Jadi imani nani ga arimasu ka. Nah maksudnya tuh ima tuh kan artinya ruang keluarga ya. Lalu mengikutinya dengan partikel ni, lalu tanyakan nani dan lanjutkan dengan ga arimasu ka. Nah untuk jawabannya itu kita sebutkan apa saja yang ada di ruang keluarga tersebut. Di sini kita menjawab dengan sukue to eakon ga arimasu. Artinya ada meja dan AC. Jadi meja tuh sukue, AC tuh eakon. Kalau misalkan kita ingin menjawab gak ada nih, misalkan gak ada, misalkan ditanyainnya ima nih misalkan aku nggak arimasu ka. Nah, kalau misalkan kita nggak ada AC gitu kan, kita jawabnya maka aku nggak arimaseng, seperti itu. Nah ini contoh percakapannya. Jadi di sini ada Maria-san. Maria-san no uchi ni terebi ga arimasu ka. Artinya di rumah Maria-san apakah ada televisi? Nah, dia menjawab nih, hai arimasu. Ya, ada. Lanjut. Terebi wa doko ni arimasu ka? Nah, dia nanya lagi nih lebih dalam. Televisinya ada di belah mana? Di ruangan mana gitu kan? Apakah ada di dapur, ada di ruang kamar gitu? Atau misalnya di gudang gitu kan? Nah, dijawab sama si Maria-san. Ima nih arimasu. Dia jawabnya ima, berarti di ima tuh di ruang keluarga adanya. Itu. Nah lanjut ke bab 22. Jadi barusan kita sudah membahas tentang bab 21 ya. Nah di bab 22 ini kita akan membahas tentang kalau dari judulnya sih ya artinya kamar Maria-san gitu ya. Tapi kita tuh di sini akan membahas tentang benda-benda yang ada di kamar. Nah, selain membahas benda-benda yang ada di kamar juga kita membahas tentang bagaimana sih tentang ukuran-ukuran untuk menunjukkan gitu apakah ruangan ini luas gitu ataupun kecil dan lain-lainnya. Nah, di sini ada beberapa kata sifat seperti oki atau besar artinya. Lalu ada chisai yang artinya kecil. Lalu ada atarashi artinya baru. Lalu ada furui artinya tua. Seperti yang dapat dilihat gitu kan ya, bisa kata sifat ini melambangkan ikon-ikon rumah yang ada di layar saat ini. Jadi oki itu menggambarkan bisa menggambarkan rumah yang besar. Lalu chisai juga bisa menggambarkan rumah yang kecil. Serta atarashi dan furui yang menggambarkan rumah baru dan tua. Nah, lanjut ke kata sifat selanjutnya yaitu ada hiroi atau luas. Jadi di sini di gambarnya ditunjukkan gitu kan, misalkan ruangannya sangat luas, maka kita gunakan hiroi. Nah, lalu ada kata sifat selanjutnya yaitu semai atau sempit. Lalu ada kata sifat kirei artinya bersih. Lalu ada kata sifat kitanai atau kotor. Seperti yang gambarnya tunjukkan ya di sini.
itu yang kitana terlihat sekali ruangannya kotor, jadi kita gunakan kata kitana ini bila ingin menyebutkan bahwa ruangan itu kotor. Nah, di sini pola kalimatnya bagaimana untuk menyebutkan bahwa misalkan ciri atau sifat atau suatu keadaan yang ada pada suatu tempat atau benda. Jadi pola kalimatnya itu kata benda atau nama tempatnya dilanjut dengan wa, dengan partikel wa, lalu kata sifatnya kita sebutkan yang tadi, yang oki atau yang lainnya, lalu dilanjut dengan des. Contohnya watashi no uchi wa oki des, artinya rumah saya besar, rumah aku besar gitu kan. Jadi watashi no itu rumah, watashi no uchi itu rumah saya, wa dilanjut dengan partikel wa, oki kita sebutkan sifatnya bagaimana rumah saya tuh. Di sini rumah saya tuh besar, jadi kita gunakannya oki des gitu. Nah, bagaimana kita menanyakan misalkan mau nanya gitu, kepo, rumah kamu tuh seberapa luas sih gitu kan, apakah kotor atau bersih gitu kan. Nah, ini contohnya gitu kan. Di sini Maria-san no heya wa oki desu ka. Nah, dia bertanya nih tentang kamarnya si Maria-san, apakah luas gitu kan, dia nanyanya. Lalu si Maria-san jawab. Nah, di sini saya memberikan dua contoh jawaban gitu kan. Untuk jawaban yang mengiyakan pertanyaan tersebut, kita jawabnya hai oki desu, artinya iya luas, kamar saya luas banget loh gitu. Kalau misalkan gak luas nih, kita jawabnya iye chisai desu, nah artinya enggak, kamar aku kecil gitu. Nah, lanjut ke lampiran 12 nih ya. Jadi bab 21 udah, bab 22 udah. Lanjut ke bab terakhir atau pembahasan terakhir, yaitu lampiran 12 kamar siswa SMA. Jadi apa saja sih yang akan kita bahas di kamar siswa SMA ini? Sebentar, saya lupa. Jadi di lampiran 12 ini saya akan membahas bagaimana isi kamar seorang siswa di Jepang. Begitu pula dengan kebiasaan yang mereka lakukan di kamar tersebut, serta apa kaitannya antara kamar dengan kepribadian siswa yang meninggali kamar tersebut. Saya juga akan memberikan contoh atau gambar siswa Jepang yang kamar siswa orang Jepang. Ya, lanjut. Nah, di sini seperti apakah kamar siswa orang Jepang yang akan saya tampilkan? Nah, kamar anak siswa SMA Jepang itu ada yang luas dan ada yang tidak begitu luas. Barang-barang yang ada di dalam kamarnya biasanya melambangkan kegemaran gitu kan, yang mereka cintai dari sejak kecil. Nah, ini merupakan potret kamar seorang siswa bernama KWB Haruyoshi. Di kamarnya ada banyak sekali benda ya, yang dapat dilihat sendiri. Ada banyak alat-alat musik seperti piano, gitar, drum, dan lain-lain. Nah, kita tunggu ya sebentar. Nah, pada gambar ini juga dapat dilihat ya bahwa si Kawabe-san ini, atau siapa namanya ya, Kawabe-san ini dia mempunyai sebuah komputer ya. Nah, kalian tahu gak apa yang dia gunakan dengan komputer ini? Dia nggak menggunakannya dengan hal-hal yang aneh-aneh gitu kan. Dia memang bermanfaat. Jadi dia tuh menggunakan komputer tuh untuk membuat irama musik sendiri. Hebat ya. Gila, hebat sekali ya Kawabe-san ini. Lanjut. Nah, ini untuk kamar selanjutnya ya. Kamar siapakah ini? Tadi kan Kawabe-san tuh terlihat, kalau misalkan dilihat dari kamarnya kan dia pasti sangat suka gitu, sangat gemar ke musik ya. Nah, bagaimana dengan siswa yang suka atau gemar membaca buku atau komik? Nah,
Teret 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 jeng jeng. Nah ini seperti inilah kamarnya ya. Ada banyak sekali buku yang dimiliki oleh siswa yang bernama Sugata Mizuki-san ini. Di lemari buku dan meja belajarnya ada banyak sekali buku. Kadang-kadang di waktu luangnya ia juga sempat untuk menggambar sebuah ilustrasi komik berupa gambar-gambar yang ada pada komik atau film anime yang ia sukai. Nah, berikut merupakan close up dari buku-buku yang dia miliki ya. Di sini nampak dilihat ada buku Loveless gitu ya, artinya kurang cinta gitu ya. Aduh, bahaya juga ini kayaknya bukunya. Jangan ditiru ya. Lalu di sini ada kamar yang ketiga. Siapakah orang yang ketiga ini? Jadi yang terakhir ini saya akan mengenalkan seorang atlet bulu tangkis ya, yaitu ia adalah Fujigami Aya. Ini nampak terlihat ya, dia sedang memegang raket ya dengan tersenyum dan senangnya. Dia juga ini ada subtitlenya ya, bisa dibaca Watashi wa badminton ga suki desu. Suki desu benar. Artinya saya sangat suka sekali dengan badminton gitu. Dia sangat cinta dengan badminton. Nah, apa tadi saya lupa. Oh maaf. Nah, jadi dapat dilihat ya di dalam kamarnya itu terdapat banyak sekali alat olahraga ya, khususnya yang berhubungan dengan olahraga bulu tangkis. Seperti raket dan bolanya. Maksudnya kok, bukan bola kok. Nah, di sini dia juga terlihat ya sedang ngangkat barbel ya. Di kamarnya ini juga selain ada bulu tangkis, selain ada raket dan bola, maksudnya kok. Ada juga piagam-piagam dan piala yang dia peroleh dari beberapa pertandingan bulu tangkis yang dia ikutin. Selain itu, ya ini seperti yang dapat dilihat ya, di kamarnya juga ada alat yang dia sering pakai untuk berolahraga atau untuk memperkuat otot lengan lebih tepatnya gitu kan, barbel. Gila ini Fuji-san ya, mantap sekali dia. Aduh. Lalu untuk selanjutnya ya udah selesai ya. Arigatou gozaimashita. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.